Sepi, sunyi, itulah yang saya rasakan ketika menyusuri Gang Doli saat ini. Bahkan beberapa bangunan sudah tampak tak terawat. Ya, kondisi ini tentu jauh berbeda saat Gang Doli masih eksis sebagai tempat lokalisasi. Dahulu sepanjang gang ini berderet berbagai wisma, sebutan untuk tempat praktek prostitusi terjadi. Saat itu alunan musik tak pernah berhenti dari pagi hingga dini hari. Kini wisma-wisma tersebut sudah tak ada lagi. Kebanyakan sudah beralih fungsi sebagai tempat kos atau warung makanan. Menurut sejarah, kawasan Doli ini awalnya merupakan sebuah area makam Cina. Awal mula berdirinya lokalisasi Doli ini dibawa oleh seseorang bernama Dolira Adfonso Kevit pada tahun 1967. Awalnya ia mendirikan satu rumah bordil di kawasan Kupang Gunung Timur 1 Surabaya. Lambat laun wisma-wisma tersebut berkembang menjadi banyak dan ia sewakan ke sejumlah orang. Ketika itu menjadi sebuah kawasan padat, menjadi sebuah kawasan ramai meskipun itu berada di atas, di tengah, di antara makam-makam. Kemudian muncul satu rumah bordir kecil tahun 67 didirikan oleh seorang berkebangsaan Hindia Belanda sebenarnya, tapi dia punya turunan Belanda yang disebut Mama Doli, seorang yang kemudian dia pertama kali membuat rumah bordir tahun 67, baru kemudian tahun 69, 2 tahun kemudian dia memiliki 3 rumah bordir. 18 Juni 2014 mungkin menjadi momentum yang terus melekat di benak warga Doli. Masa di mana Gang Doli ini resmi ditutup oleh pemerintah Kota Surabaya dan dipugar total menjadi lokasi kelompok usaha binaan UMKM. Saat itu Pemkot Surabaya memberikan kompensasi sebagai modal usaha sebesar 5 juta rupiah untuk para muncikari dan pekerja seks komersial. Salah satunya wisma yang berdiri tinggi menjulang di balik tembok perumahan warga ini. Dengan tinggi 6 lantai, Wisma Barbara disebut warga setempat sebagai wisma dengan servis termahal saat itu. Kalau ini berarti apa tempat apa nih? Ini KOB apa? KOB. Bapak kerja pokoknya ya? Iya, Bapak kerja. Kalau dulu bersama. sebagai apa Ini tempatnya? dulu wisma yang terfavorit ini. Wisma Barbara, New Barbara ini. Oke, Jadi yang dulu sini, nah ini ada batasnya ini. Ini dulu kaca ini. kaca. Ya. Fungsinya Kaca, apa ya, nih kaca. Pak? Ini kaca tapi untuk wanitanya dipajang di sini semua. Wow. Jadi sini gitu ya. tempat duduk semua ini. Jadi semua ini kaca full. Bukan ini, nah ini Oke. tebasan ini kaca. Ini. Jadi ini perempuan semua di sini. Oke. Tadi dikasih tempat duduk, di jejer-jejer gitu ya. Oke. Jadi dijejer-jejer. Begitu. Kondisi pada saat Iya, itu ya. dipajang nih. Perempuannya dipajang di sini. Tadi lakinya di sana. Tadi dia lihat, setuju oke ya naik ke atas nanti. Nanti di atas itu ada kamarnya nanti. Tapi alhamdulillah sekarang sudah jadi tempat ini pembuatan sandal. Tempat bekerja sudah Ya. beralih fungsi ya. Dialihfungsikan sama pemerintah ini. Pemerintah Kota Surabaya memang telah memberikan berbagai pelatihan yang mengasah keahlian warga Doli. Beberapa ada yang sukses, seperti kelompok usaha bersama yang memproduksi sandal dan sepatu. Sebenarnya tantangannya kalau kita ngomong itu tinggal kemauan daripada pelaku sentra yang ada di sana. Kalau mereka mempunyai inovasi, mempunyai gagasan, pemerintah kota membantu dalam pemasaran, dalam pemodalan. Nah, ini yang tentunya mereka juga harus saling mengisi dengan antara pemerintah kota. Jatuh bangun membangun usaha untuk tetap bertahan hidup juga dirasakan Santi, seorang warga Doli yang ekonominya turut terkena dampak akibat penutupan Doli. Kurang lebih 1,5 tahun terjebak dalam dunia prostitusi, di tahun 2014, Santi memutuskan untuk keluar beberapa bulan sebelum Doli benar-benar ditutup pemerintah. Ia pun beralih profesi sebagai penjual makanan. Penghasilannya memang tidak seberapa, namun ia mengaku senang dan bekerja tanpa beban. Dulu
kan sebelum nikah kan saya kerja ibu rumah tangga. Masak gitu, cuci, ngepel. Terus punya suami itu, suamiku kayak gitu, nyakiti ya aku tahu sendiri ya Kak, nggak mau Mbak. Katanya teman-teman saya, enak kerja gini Mbak. Satu hari itu nggak mati uang 500.000 bilangnya gitu. Timbang anak samanku mati gitu. Ya aku ya wis pikiranku sendiri Mbak, kerja itu terjun. Bu Santi, berarti ini aktivitasnya sekarang apa lagi nih selain ngomong cucu ya? Ya bersih-bersih rumah, ke pasar gitu Jualan Mbak, juga ya? jualan juga. Sekarang apa nih Bu? Jualan apa? Terus penghasilannya berapa? Penghasilannya ya gak pasti Mbak, kadang 250, kadang 200, kadang ya turun 150 satu hari. Tapi Ibu senang ya menjalani kehidupan yang Ya, sekarang dibanding dulu? ya apalagi, ya enak sekarang Mbak. Kalau jadi orang gitu kan nggak ada itunya Mbak, nggak ada haji-hajinya buat pelatihan orang. Oh sampean mantan lah, kan nggak enak sih Mbak. Wis sekarang wis jalani gini aja, wis gak apa-apa lah. Yang penting halal gitu aja. Santi mungkin hanya contoh warga Doli yang hingga saat ini masih harus berjuang demi memenuhi kebutuhan hidup. Meski banyak warga yang mengaku kondisi ekonominya saat ini lebih sulit, ada rasa lega dan nyaman yang kini mereka rasakan. Nggak ada perasaan apa-apa, malah senang saya kalau Doli ditutup itu. Ya kalau waktu Doli buka itu suami saya kalau keluar itu mesti saya kepikiran mendingan gini aman. Ya dampaknya memang ya jauh berbeda sama dengan dulu. Dulu kan cari uang gampang ya, tapi situasi apa ya kesannya itu kan kurang menyenangkan ya istilahnya bagi penerus anak-anak. Gang Doli kini telah bersalin rupa. Namun bukan berarti tugas pemerintah selesai. Faktanya masih banyak warga yang kehidupan ekonominya belum berdiri tegak. Warga Doli Surabaya mengharapkan ada peran pemerintah kota yang lebih nyata untuk menghentaskan kemiskinan mereka. Tim Liputan CNN Indonesia, Surabaya, Jawa Timur.